Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pembelajaran ketiga, mengidentifikasi pembagian perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan manfaat perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Ini kita akan bahas tentang vegetatif karena generatif sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Vegetatif tumbuhan, pada tumbuhan secara alami ya, ada secara tidak alami. Artinya ada secara buah alami dan secara buatan. Ini kalau secara alami itu ada beberapa vegetatif, nanti akan kita bahas ya. Ini ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Apa itu vegetatif? Vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Jadi generasinya itu tumbuhan barunya itu berasal dari induknya, tidak melalui perkawinan. Biasanya ciri-ciri tumbuhan vegetatif itu ya, dia berkembang biaknya secara alami, ada secara buatan. Oke, nanti akan kita bahas. Bila secara alami ini ada namanya spora, ada membelah diri, ada yang bertunas, ada tunas adventif, ada rizoma, ada umbi akar, ada umbi batang, geragi, dan umbi lapis. Oke. Ini secara spora, ini terdapat pada tumbuhan paku seperti ini tumbuhannya, ya. Ini tumbuhan paku yang biasanya ada di pohon-pohon besar. Ya, di depan sekolah juga ada tuh. Di batang pohon korma ada tumbuhan paku yang menempel di pohon korma ya, tumbuhan paku. Ada tumbuhan lumut. Lumut sudah tidak asing lagi, biasanya menempel di tembok-tembok yang lembab atau di batu-batu, ya, batu-batu yang lembab. Ini sering kita temui. Kemudian jamur. Jamur sudah tidak asing lagi karena kita sering menemui dan bahkan menjadi konsumsi untuk makanan ya. Ada jamur yang bisa dikonsumsi untuk makan, ada yang jamur yang tidak bisa dikonsumsi makan. Nah, ini jamur. Ini semua adalah spora. Nah, ini tumbuhan paku sporanya, ya, tumbuhan paku. Nah, ada spora jamur, ada spora lumut. Ini dia. Oke. Selanjutnya bertunas. Sering kita lihat pohon pisang, pohon bambu, pohon apa saja yang bertunas, ya, pohon tebu, ya, itu bertunas. Ini biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Ini yang bertunas. Kemudian ada tunas adventif. Ini tunas adventif, ini termasuk tunas juga. Ya, tumbuhan tempat selain batang bisa dari akar, bisa dari daun. Ya, seperti pohon sukun cemara. Tunas dari akar misalnya sukun dan cemara. Tunas dari daun sosor bebek. Silakan di googling, dicari di internet bagaimana bentuk pohon sukun, pohon cemara, dan sosor bebek. Kemudian rizoma. Ini rizoma, rimpang atau rizoma sungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal. Ya, ini rizoma. Biasanya, bukan biasanya, dia seperti jahe, ya. Kemudian pohon kunyit, ya, itu rizoma. Kemudian yang sejenisnya, yang sudah kita sering temui, rizoma itu tidak asing untuk di kita untuk bahan-bahan pemasakan. Jahe, kunyit, lengkuas, dan sejenis itu. Ada geragi. Geragi adalah atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Ini geragi. Kemudian ada umbi akar. Ini pohon sudah tidak asing lagi adalah wortel ya. Umbi akar tumbuh besar seperti wortel nih. Ya, lobak dan singkong. Kemudian ada umbi batang. Ya, ada